Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang peramalan keuangan. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh dari pengisian laporan peramalan keuangan, yaitu dengan metode persentase penjualan. Di sini contohnya adalah penjualan PT ABCD tahun 2019 yaitu sebesar 1 miliar. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2020 penjualannya meningkat menjadi 1,5 M. 5% dari penjualan yaitu merupakan laba perusahaan. Dividen yang diberikan adalah 50% dari laba, ya. Nah, dengan nilai neraca sebagai berikut. Nah, di sini neraca saya berikan ada di 2018 dan 2019. Ya, sini ada 2018 dan 2019. Karena kita mau mencari proyeksi untuk tahun 2020, maka yang perlu kita ambil ini adalah neraca di tahun 2019. Jadi neraca ini yang perlu kita ambil ya untuk isinya atau untuk jumlahnya seperti itu. Nah, ini ya sudah saya pindahkan ke bawah. Ini hasilnya ya. Nah, kalau sudah kita cari, berarti ubah setiap pos aktiva dan kewajiban dalam neraca yang berhubungan langsung dengan penjualan. Nah, di sini yang berhubungan langsung dengan penjualan adalah ini. Kenapa? Kas dan setara kas berhubungan langsung karena kas dan setara kas ini adalah berhubungan langsung dengan penjualan. Nah, membeli barang itu pakainya kas nanti untuk membayar. Kemudian nanti ada kita menjual barang. Barangnya masuk bisa ke piutang usaha kalau misalnya dibeli secara kredit, tapi kalau dijual secara kredit, tapi kalau misalnya dijual secara tunai, maka dia akan masuk ke kas dan setara kas. Seperti itu. Nah, ini perlu kita cari, berarti kita cari persenannya. Ya, di sini kita masukkan 1 miliar. Ya, ini saya copy paste aja ya biar cepat. Nih, apalagi? Ada piutang, ya. Kalau kita menjual barang, ya, secara kredit, maka masuknya ke piutang, masuk ke sini juga. Kemudian kemana lagi? Ada persediaan. Kenapa persediaan? Karena persediaan barang, ya. Kalau persediaannya meningkat, maka penjualannya juga meningkat, seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian ada di sini menggunakan aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetapnya juga bisa kita masukkan yang berhubungan langsung dengan penjualan. Nah, selanjutnya, kenapa di sini saya menggunakan dua-duanya? Karena di sini ya di perusahaan ABCD ini bangunannya digunakan untuk operasi. Kemudian di sini kendaraannya digunakan juga untuk operasi atau penjualan ya. Jadi di sini berarti saya masukkan di sini di jumlah aktiva tetapnya. Kemudian apalagi yang perlu kita cari? Kita perlu cari persentase kewajibannya. Nah, untuk persentase kewajibannya berarti di sini saya masukkan juga di utang usaha. Kenapa? Karena setiap kali kita membeli barang ya atau membeli persediaan atau membeli barang mentah untuk perusahaan industri, maka kita lihat kalau misalnya dia membelinya secara tunai, maka berpengaruhnya ke sini, kas dan setara kas. Tapi kalau kita membelinya secara kredit, maka ini muncul hutang usaha. Setelah hutang usaha ada apa lagi? Ada hutang pajak. Apabila di sini penjualannya meningkat, maka hutang pajaknya pun bisa jadi akan meningkat. Kemudian ada hutang gaji ya. Nah, di sini juga kalau misalnya dia menambah produksi kan berarti menambah gaji karyawan atau mungkin menambah lembur karyawan. Ini juga berarti kita tinggal masukkan di sini ya. Selanjutnya, bila ada biaya yang masih harus dibayar,
Yang lainnya bisa dimasukkan di sini ya, kita ganti. Oke, kalau sudah, kita cari yang berikutnya yaitu persentasenya berarti ya. Sini berarti 30%. Ya, berarti kan bukan 30% ya, 30 juta. Di sini saya pindahkan dulu ya biar kelihatan. Oke, nih. Berarti di sini 30 juta. Ya. Kemudian di sini caranya bagaimana kita bagi dengan 1 miliar ini dibagi 1 miliar. Kemudian kita kali 100. Ya. Kenapa di sini? Maksudnya di sini kan saya mau buat jadi persen. Maka di sini saya kalikan 100%. Tapi kalau saya kali 100, persennya saya klik, maka di sini akan jadi 1. Sedangkan saya mau mencari angka bulatnya ketika sudah menjadi persen, maka ini persennya tidak perlu saya klik. Jadi cukup dikali 100 sama dengan, berarti ini 3. Berarti 3%, seperti itu ya. Oke, sini 3%, ini saya rubah. Kemudian selanjutnya ada, bentar ya, biar kalian tidak terlalu sulit untuk melihat caranya. Oke. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usahanya adalah 28.500.000. Kita masukkan lagi 28.500.000. Ya. Ini 28.500.000 seperti tadi dikali 100% dibagi, tapi tidak saya klik ya persennya ya, dibagi 1 miliar. Oke, hasilnya adalah 2,85. Ini ya, 2,85%. Oke. Selanjutnya kita masukkan persediaannya, berarti 35.850.000 sama seperti tadi. 35.850. 50 ya. 38.850 kali 100 lagi. Kali 100% artinya ya, dibagi 1 miliar. Ini 1 miliar hasilnya adalah 3,58 ya, kita masukkan. Nah, selanjutnya ada aktiva tetapnya. Aktiva tetap di sini saya seperti tadi ya, 269.750.000. Ya, 269.750.000 dikali 100 dibagi 1 miliar. Hasilnya adalah 26,98 ya, 26,98. Kita masukkan 26,98%. Selanjutnya lagi ada utang usaha, kita cari lagi seperti tadi ya semuanya ya.
yang terakhir ya, 19 juta kali 100, kemudian dibagi 1 miliar. Hasilnya adalah 1,9%. Seperti itu ya. Ini adalah untuk yang pertama, tahapan pertama. Lalu setelah itu kita lanjut ke tahapan kedua. Ini saya copy saja ya. Ini saya copy saja di sini. Nah, sekarang kita akan memasukkan ini ya. Ini semua kita akan masukkan ke tahap yang kedua. Oke. Ini proyeksi penjualannya kita cari. Proyeksi penjualannya di sini berapa? Proyeksi penjualannya adalah di tahun 2020 yaitu 1,5 M. Maka kita masukkan di sini proyeksinya. Berarti proyeksinya adalah 1,5 M. Ya. Kalau sudah, berarti kita tinggal kali saja ya. 3% kali 1,5. Nah, sekarang karena kita butuh dalam bentuk angka ya, maka di sini kita masukkan 1,5 M dikali dengan 3% ya, atau 0,03, hasilnya adalah 45 juta. Ini adalah proyeksi di tahun 2020. Ya, di tahun 2020 berarti kas dan setara kasnya 45 juta. Kemudian kita lihat piutang usahanya sekarang 2,85% dikali 1,5 M. Hasilnya adalah 42.750. Kita lanjut lagi, yang berikutnya adalah 3,58% kali 1,5 M. Hasilnya adalah 53.700 ya. Lanjut 26,98% kali 1,5 M. Hasilnya adalah 404.700. Oke, selanjutnya berarti 3,58. Ini sama ya seperti ini. Berarti 53.700. 53.700.000. Selanjutnya 0,71 kali persen ya, kali 1,5 M. Hasilnya adalah 10.650. Selanjutnya 1,9 ya. Ini adalah untuk utang gaji.
1,9% dikali 1 juta hasilnya adalah 28.500.000 ya. Ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, terus bagaimana, Bu? Ini kan masih banyak yang kosong ya. Yang kosong di sini berarti artinya itu adalah tidak ada dalam proyeksi atau peramalan ini, artinya tidak ada perubahan di akun-akun yang kosong ini. Seperti misalnya kas dan setara kas, kemudian ini ya, utang wesel ya. Kemudian di sini utang jangka panjang. Nah, kalau seperti itu berarti kita tinggal masukkan saja yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya kan ini kan 12 juta untuk investasi jangka pendeknya. Ini tinggal kita masukkan di sini. Ya, investasi jangka pendeknya sekian. Kemudian apalagi? Oh, ada utang wesel ya. Utang weselnya berapa? Kita masukkan lagi. Utang wesel, ini utang weselnya ya. Kita masukkan lagi di sini utang weselnya. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Kita masukkan lagi utang jangka panjangnya. Utang jangka panjangnya di sini adalah ya 50 juta dan 50 juta ya, hipotek dan obligasi. Berarti kita tinggal masukkan sini. 50 juta, bawahnya 50 juta. Kemudian modalnya, kita cari sahamnya berapa. Ya, sahamnya kan belum berubah kan. Sahamnya 180 juta ya. Ini saham 180 juta. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada laba ditahan. Ini kita masukkan ya. Kalau sudah, berarti kita tinggal jumlahkan. Ya, ini. Karena ini nanti perlu untuk apa? Untuk kita menjumlahkan ini ya. Berarti di sini kan 3 angka di belakangnya sama ya. Karena 3 angka di belakangnya di sini sama, maka di sini saya ambil tidak sampai ini ya. Berarti untuk menambahkan biar lebih cepat ya, berarti 45 juta tambah 12 juta tambah 42.750 tambah 53.700 tambah 404.700. Hasilnya adalah 558.150. Yes. 58.150. Selanjutnya kita tambahkan lagi yang berikutnya ya. Ini ada utang usaha. Kita hitung lagi. 53.300 tambah 23.760 tambah 28.500 tambah 10.650 tambah ini 100 juta ya. Kita langsung saja biar cepat. Tambah 180 juta tambah 20 juta 448. Hasilnya adalah 417 juta 58.000 ya.
untuk bagian yang kedua ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga di sini ya, memproyeksikan tambahan laba ditahan yang dapat digunakan untuk membantu pendanaan kegiatan perusahaan. Nah, proyeksi labanya. Berarti proyeksi labanya di sini adalah 5%. Ya. 5% dikali dengan penjualan yang diinginkan. Berarti kan proyeksinya ada, atau proyeksi ya, proyeksinya kan berarti 1,5 M. Berarti di sini dikali 1,5 M. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. Kali 5%. Hasilnya adalah 75 juta. Kita masukkan. Selanjutnya, proyeksi dividennya. Dividennya adalah 50% ya. Lihat di sini. Nih. Dividennya yang diberikan adalah 50% dari laba. Berarti di sini adalah 50% dikali dengan ini ya, berarti kali dengan ini. Kali dengan 75.000. Oke, hasilnya adalah kali 50%. Hasilnya adalah 37.500 ya. Kalau sudah, kita cari proyeksi laba ditahan tahun 2020. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi untuk yang sebelumnya itu kan memang untuk kalkulatornya tidak terlihat ya. Nah, di sini saya baru lihat kalau ternyata kalkulatornya tidak terlihat. Nah, ini saya perlihatkan untuk kalkulatornya. Nanti di atas ada beberapa yang saya beritahukan bagaimana cara menghitungnya ya. Menghitungnya lagi, oke? Kita lanjut dulu. Ini proyeksi laba ditahan di tahun 2020. Berarti ya, di sini adalah dengan mengurangkan ya antara proyeksi laba di tahun 2020 yaitu ini 75 juta ya, dikurangi dengan proyeksi dividen 2020 yaitu 37.500. Kita masukkan. Hasilnya adalah, ini sebenarnya hasilnya sudah ketahuan ya. Nih, saya coba, tapi biar lebih aman kita masukkan lagi ya, dikurangi 37.500. Hasilnya adalah sama ya, 37.500. Nah, selanjutnya kita cari proyeksi saldo laba tahun 2020. Berarti ini kan rumusnya sama dengan laba tahun berjalan ditambah proyeksi laba ditahan tahun akan datang ya. Ini kelebihan ya di tahun yang akan datang. Oke. Berarti bagaimana laba di tahun 2019 tahun ini ya, atau tahun yang kemarin baru selesai itu berapa? Kita lihat labanya di sini. Sini ada juga nih. Labanya berarti kan ini 20.448.000. Kita masukkan 20.448.000 ditambah dengan proyeksi laba ditahan tahun akan datang. Berarti proyeksi labanya berapa tahun akan datang? 37.500. Berarti ini ditambah 37.500. Hasilnya adalah, kita lihat, berarti ini sudah ada ya 37.500, tinggal tambahkan yang depan, berarti 20.448 ya ribu. Hasilnya adalah
57.948.000. Ini hasilnya. Ini adalah proyeksi laba tahun 2020 ya, proyeksi saldo laba. Kalau sudah, selanjutnya kita tinggal cari yang keempat. Untuk cari tambahannya, dana yang dibutuhkan, tuh rumusnya apa? Kita lihat. Rumusnya adalah nih, proyeksi perubahan aktiva dikurangi proyeksi perubahan kewajiban. Ya. Kemudian dikurangi proyeksi perubahan modal pemilik. Kita tambahkan lagi berarti ya. Berarti di sini tambah proyeksi perubahan aktivanya berapa? Berarti kan di sini kita lihat dari aktiva tetapnya. Jumlah aktivanya ya. Ya, dikurangi dengan proyeksi jumlah utang. Utang berubah ya, ini belum saya masukkan, ini kita cari dulu ya. Berarti nih utangnya adalah 53.700 tambah 23.760 tambah 10.650 ya, tambah 28.500 tambah 100 juta. Hasilnya adalah 216.610. 216.610. Kemudian dikurangi apa lagi? Dikurangi dengan saldo, dikurangi dengan proyeksi modal pemilik ya. Jadi di sini ini adalah di sini ya. Kita tambahkan berarti di sini ya, berarti di sini yang kita tambahkan di sini adalah ini ya. Hanya 180 ditambah dengan ini. Ya, jadi di sini juga berubah. Kenapa? Karena di sini berubah ya, ada penambahan untuk laba ditahan. Jadi di sini untuk yang proyeksi tambahan modal pemilik di sini adalah 180 juta. Nih ya. Ditambah dengan ini. Saldo laba ditahan, proyeksi saldo laba ditahan di tahun 2020 yaitu 57.948. Ya, hasilnya adalah 237.948. Ya, ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tinggal tambahkan. Maaf ya, selanjutnya tinggal dikurangkan. Berarti 558.150 kurangi 610 juta kurangi 237.948 ya, ribu. Hasilnya adalah 103.650
592.000. Ya, berarti artinya apa? Artinya tambahan dana yang dibutuhkan oleh PT ABCD pada tahun 2020 untuk mencapai penjualan sebesar proyeksi penjualan sebesar 1,5 M itu dibutuhkan tambahan dana sebesar 103.592.000. Nah, ini nanti tergantung dari manajer perusahaannya apakah mau mengambil tambahannya itu dari saham atau menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham ya, atau memperoleh pinjaman dari bank seperti itu. Ini nanti tentu saja keputusannya diambil oleh manajer keuangannya mau seperti apa ya. Seperti itu. Ini adalah contoh perhitungannya untuk metode persentase penjualan. Nah, di sini dengan menggunakan tabel laporan keuangan yaitu neraca performa. Nah, nanti ada juga yang laporan keuangannya. Untuk laporan keuangan bisa dilihat atau dicari nanti di Google ya. Seperti itu. Atau nanti saya buatkan lagi, tapi ya ada waktunya nanti. Oke. Nah, di sini karena tadi untuk kalkulatornya tidak terlihat, di sini saya coba lihat ya. Bagaimana sih cara mencari ini ya? Pertama ini. Ya, berarti 30 juta ya. Kemudian dikali 100%. Kalau ini persennya saya klik, maka dia akan jadi 1. Coba dilihat. Seperti itu ya. Maka di sini karena saya mau sudah dalam bentuk persen, di sini saya tinggal masukkan, maka di sini saya kali 100. Kemudian saya bagi dengan 1 miliar. Hasilnya adalah 3. Hasilnya 3. Berarti ini apa? Berarti ini adalah 3%. Seperti itu ya. Ini. Terus, untuk yang di sini cara menghitungnya bagaimana? Ini proyeksi penjualannya di tahun 2020 adalah 1,5. Maka kita cari ya aktiva dan kewajiban yang persentase di sebelumnya itu sudah ada, yang sudah kita jadikan persentase, kemudian kita jadikan angka lagi. Tapi di sini ya untuk pengkaliannya itu dikalikannya dengan proyeksi penjualan. Ini kita coba cek ya. Berarti 3%. Ini kita balikan lagi ya. Persennya diklik dikali 1,5 M. Hasilnya adalah 45 juta. Seperti itu ya. Coba lagi, satu lagi. 2,85% kali 1,5 M. Hasilnya adalah 42.750. Seperti itu ya. Ini adalah contoh perhitungan metode persentase penjualan ya. Silahkan dipelajari dengan baik. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian untuk latihan soalnya ya, silahkan dicoba dikerjakan dengan menggunakan neraca yang ada di pertemuan 4 kemarin yang kalian kerjakan. Ya, kemarin kan kalian mengerjakan neraca indeks dan neraca common stock. Kemudian ada juga analisis rasio. Sekarang coba dibuat dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan metode persentase penjualan ya, di sini. Nanti untuk lebih jelasnya ya, untuk penjualannya, proyeksinya, kemudian persen penjualannya akan saya beritahukan kemudian ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.